Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Pengertian organisasi. Pengertian organisasi berasal dari istilah Yunani orgnon dan istilah lain organum yang dapat berarti alat, bagian, anggota badan. Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan C.S.T.I. Barnard memberi pengertian organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tanpa mengidentifikasikan apa organisasi, beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu 1. Adanya sekelompok orang. 2. Antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis. 3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. 2. Organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama. Dan 3. Orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Apabila dilihat dari hakikatnya, organisasi dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu 1. Organisasi yang statis adalah merupakan organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan. 2. Organisasi yang dinamis merupakan perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus atau proses manajemen di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. B. Bentuk-bentuk organisasi. Menurut pola hubungan kerja secara lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi itu dapat dibedakan atas 1. Bentuk organisasi garis. 2. Bentuk organisasi fungsional. 3. Bentuk organisasi garis dan staf. 4. Bentuk organisasi fungsional dan staf. Bentuk organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi tertua dan paling sederhana. Penciptanya adalah Henry Fayol dan Prancis. Sering juga disebut bentuk organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan F.W. Taylor, di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Bentuk organisasi garis dan staf. Pencipta dari bentuk organisasi ini adalah Huntington Emerson. Bentuk organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. C. Prinsip-prinsip organisasi. Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu kita perhatikan atau berpedoman pada beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut. 1. Perumusan tujuan yang jelas. Bila kita lakukan sesuatu aktivitas, pertama-tama harus jelas kepada kita apa yang menjadi tujuan aktivitas tersebut. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai atau dipelihara baik berupa materi dan non-materi. Dengan melakukan satu atau lebih kegiatan bagi suatu badan, tujuan kita akan berperan sebagai berikut. A. Pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa. B. Landasan bagi organisasi yang bersangkutan. C. Menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan. D. Menentukan program, prosedur, kisme, koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. 2. Pembagian kerja. Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unit terkecil dalam organisasi. 3. Delegasi kekuasaan. Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah delegasi kekuasaan atau pelimpah wewenang. Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilakukan sebagai baik-baiknya. Wewenang dan atau kekuasaan itu terdiri dari berbagai aspek, antara lain wewenang mengambil keputusan, menggunakan sumber daya, memerintah, dan sebagainya. 4. Rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan dimaksudkan beberapa jumlah orang yang sepatutnya menjadi bawahan seorang pemimpin sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna. 5. Tingkat-tingkat pengawasan. Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan hendaknya harus diusahakan sedikit mungkin agar organisasi sederhana mungkin sehingga memudahkan komunikasi berbagai tingkatan dalam organisasi. A. 2-3 tingkat disebut organisasi pipi. B. 4 tingkat disebut struktur organisasi dasar. C. 5 tingkat disebut struktur organisasi curam.
6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa ia menerima perintah kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. 7. Koordinasi. Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.